Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita melanjutkan dari sebuah materi atau playlist Docker. Kali ini kita belajar mengenai Docker ya. Nah, untuk sekali lagi, karena kita di tahap posisi build image yang dimana sebelumnya udah di Docker Network ya. Jadi waktu kemarin saya upload sebuah pembahasan mengenai Docker, yaitu build image dengan menggunakan Docker file ya, dimana kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk membuat image bikinan sendiri atau nge-build image kita sendiri yang dimana dirancang itu mengenai beberapa custom, entah itu container atau image itu bisa dijadikan web app maupun aplikasi lainnya, ataupun bisa pas script atau scripting di dalam container. Jadi sebelum kita lanjut tentang pembahasan build image yang dimana kita sudah sebelumnya menggunakan Docker file. Nah, setelah itu kita lanjut tahap di mana di video ini saya buat, yaitu tentang mengenai bagaimana cara kerja Docker Compose. Jadi sebelum kita mau ke Docker Compose, kita bedah dulu dari Docker file sesuai dari video saya sebelumnya. Nah, saya menemukan sebuah tools yang dimana ini itu virtual kolaboratif. Mungkin teman-teman ini butuh buat untuk teman-teman sharing maupun discuss ataupun brainstorming menggunakan web tool ini, karena pengganti dari sebuah web app yang sebelumnya saya udah coba Google Jamboard, ternyata tidak support sampai sekarang. Jadi mohon maaf di video sebelumnya penjelasannya kurang. Jadi kita lanjut aja di sini. Ini kebetulan kan temanya putih ya. Saya kan gak suka terlalu putih. Ini bisa aja diganti theme-nya ke samakan sama device-nya ataupun gelapnya. Oke. Jadi sedikit overview untuk aplikasi Excalidraw ini adalah ini tuh support ke GitHub juga teman-teman. Kalau nggak salah ya, ini itu lebih ke open source dan juga kita bisa sharing via live collaboration ini. Nah, kita bisa klik start session di sini. Nanti linknya ini kasih ke teman yang membutuhkan virtual kolaboratif whiteboard ini toolsnya. Kita klik stop sessionnya, oke. Karena yang saya gunakan untuk pribadi aja untuk di recording ini. Oke. Setelah itu kita bisa nge-draw atau input teks dan lain sebagainya. Nah, daripada durasinya tambah panjang. Nah, sebenarnya kalau di Docker image yang kita buat itu mengenai ini ya, Docker filenya, sintaksnya mulai dari from, run, copy, expose, dan entry point. Nah, kita bisa bedah. Kita coba buka terminalnya terlebih dahulu di WSA. Oke. Setelah dibuka, kita lihat dulu di sini. Pastikan, bentar, ya Kak tempatnya. Nah, pastikan posisi Docker itu tidak merunning sebuah service maupun aplikasi ataupun kontainer yang sedang running. Kita bisa lihat biasa. Nah, dimana sebelumnya kita udah coba ya portfolio web ini dengan pengimplementasian atau penerapan dari Dockerfile.
juga pipeline untuk menggunakan DNS server. Ini cuma percobaan awal aja, ini code server gitu, kayak live server lah di container. Oke, cukup itu aja. Nah, kita bisa lihat di sini, yang dimana di video sebelumnya kita bisa lihat ke folder portfolio Tailwind CSS, yang dimana kita udah nge-clone atau web app punyanya teman-teman lah ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada Docker file. Nah, kita bisa lihat Docker file. Nah, kita bisa bedah sintaks-sintaks yang pada Docker file ini itu fungsinya itu apa aja. Karena di video pembahasan sebelumnya masih belum rinci atau detail ya. Mungkin teman-teman masih bingung mengenai itu. Jadi saya jelaskan lebih dalam. Mulai dari ini ya, saya kasih judul dulu di sini yaitu Docker file syntax. Jadi utamanya kita lebih mengetahui apa itu Docker file syntax, karena dalam sintaks Docker file ini itu penting penggunaan dalam kalau kita meracik sebuah namanya image atau container yang kita buat sendiri atau custom. Mulai dari yang pertama yaitu pertama ada from. Di sini ada from ya. Kita bisa split aja. Mulai dari from ke sini ya. Terus ada run. Selain run ada copy dan juga expose, dan yang terakhir menjalankan entry point. Nah, pada tahap from, run, copy, expose, dan entry point, dia memiliki sebuah perannya masing-masing sintaksnya. Yang dimana from, kita bisa baca dulu di overview Docker file reference ya. Mulai dari from. From merupakan instruksi untuk menginisialisasi bahwa build image atau stage dalam membuat sebuah stage awal build lah ya yang baru dengan menggunakan from ini. Kan kalau dideskripsikan dia lebih panjang. New build stage image. Tapi kalau penamaan dari saya sendiri itu adalah sebagai base layer image. Karena apa? Mulai dari from, itu dari mana? Nah, itu merupakan tanda tanya sebuah sintaks si Docker file ini. Dia mengambil dari mana yang dia ambil, yaitu image, yang dimana image-nya itu dijadikan sebagai base layer atau layer paling bawah gitu, paling dasar gitu. Karena pada dasarnya kita bisa ngerunning sebuah command kayak pakai run gini dan juga merunning command yang lainnya, itu dia bisa mengambil sebuah aplikasi tanpa menggunakan image. Tapi yang dimaksud ini adalah sebuah dasar pada sebuah image yang kita buat yang mau di custom. Oke. Nah,
Karena pada di video sebelumnya yang saya buat adalah base layer image-nya itu adalah OS Ubuntu dengan versi terbaru yaitu Nobel atau yang versi latest-nya. Tapi saya kasih sebuah versionnya Nobel. Oke, gitu awal. Ini yang satu ya, udah clear. Oke, sorry. Yang udah clear. Oke, satunya lagi adalah run. Run adalah sebuah instruksi yang dimana dia itu mengeksekusi sebuah command semua yang dimana dia itu membuat sebuah layer baru di dalam atau di atas image yang sekarang. Jadi dia itu execute any commands. Any commands to create new layer on top image kayak gitu. Oke, ini yang untuk run karena dia mengeksekusi dari sebuah image yang baru dipakai yaitu Ubuntu itu. Ketika Ubuntu udah diinstal, maka yang dilakukan adalah kita mengeksekusi sebuah image yang mau diapakan. Nah, di sini sebagai contoh adalah saya mengeksekusi sebuah command atau perintahnya itu mengupdate sebuah apt-nya ataupun bisa dibilang updated yaitu source package pada Ubuntu. Setelah itu saya kasih command dan gini kayak mau ditambahkan running apa lagi gitu. Nah, ini adalah menginstal web server yaitu yang saya gunakan Nginx gitu. Oke, udah finish soal kedua. Terus yang copy. Kita bisa lihat di sini copy. Oke, copy. Copy sebenarnya sesuai namanya aja sih. Yaitu sebenarnya mengcopy sebuah file atau directory ke image-nya yang kita buat. Seperti kalau kita mau kasih sebuah mau mengkasih sebuah file atau folder di dalam container itu apa gitu. Karena kita sebenarnya mau ngebinding volume tapi dengan cara di copy. Gitu. Kalau nggak salah sih kayak gitu sih ya. Jadi kita tulis saja copies files or folders host to container gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, untuk yang copy saya rasa udah cukup. Terlalu jelek. Terus yang expose. Dia adalah perintah di mana mendeskripsikan di mana port aplikasi itu listening on atau yaitu listen on mana.
Karena pada dasarnya kalau kita mau ngerunning sebuah aplikasi, pasti dia itu kelihatan dia listen port berapa, 80 kah, 43 kah, entah itu selain web server 80 sama 43 kayak gini, bisa di expose kemana. Nah itu misal aplikasinya ada React.js, nah itu kan portnya lah 3000. Nah expose-nya berarti kita direct ke port 3000 itu tersebut. Itu teman-teman. Kita tulis di sini describe which port your app listening on. Kira-kira kayak gitu. Oke, expose dirasa cukup. Selanjutnya adalah entry point. Nah ini udah. Jadi entry point itu lebih ke spesifik komen apa yang kita gunakan. Tapi kalau di sini bisa kita lihat entry point allows you, jadi kayak apa? Memberi kamu akses ya. Yaitu untuk konfigurasi kontainer itu ketika kita run itu mengexecutable atau bisa dibilang itu seperti kayak enable sebuah service. Ketika kita ngerun pas waktu posisi dia mati, dia otomatis mengexecute command yang dijalankan di entry point. Tuh. Ini temannya dari CMD. Jadi lebih specify default executable. Specify executable command ya. Oh iya, apa default executable. Sorry. Oke, kira-kira kayak gitu. Karena di sini saya menggunakan Nginx, jadi specify default executable-nya by default saya merunning sebuah yang pertama parameter 1, ya kan, ini ada parameter 1 sama 2. Ini yang dimaksud dari sebuah entry point adalah yang satunya itu apa yang service yang di-executable atau di-execute, yaitu aplikasi Nginx. Terus kita kasih parameter satunya apa? Minji dan diamond off. Nah ini artinya apa? Kita bisa dilihat di sini. Nginx, minji, diamond off. Nah sebenarnya kalau tujuan yang saya gunakan entry point ini adalah untuk men-switch di antara foreground dan juga background dari sebuah Nginx gitu. Diamondnya off. Kira-kira kayak gitu. Jadi ngerunning sebuah Nginx di foreground. Oke. Mungkin itu aja udah mengetahui lah cara kerjanya si Docker file. Oke, untuk durasinya masih 19 menit. Kita langsung aja ke pembahasan Docker Compose, teman-teman. Oke. Kita alihkan semua ini. Mengenai Docker Compose. Oke. Docker Compose. Oke. Jadi kenapa saya menggunakan Docker Compose?
adalah bukan hal yang sederhana dari sebuah menggunakan image sederhana dengan Dockerfile. Tapi saya menggunakan atau teman-teman atau kalian yang menggunakan Docker Compose ini dengan menggunakan Docker Compose bisa merancang image-nya itu lebih kompleks lagi daripada Dockerfile, yang dimana Dockerfile itu untuk scalability atau skalanya untuk personal ataupun yaitu satu host. Karena pada dasarnya di Docker Compose kita bisa merancang networknya sendiri, services, karena di dalamnya nanti ada sintaks yaitu YAML. Dengan format YAML kita lebih mudah untuk merancang pada services ini. Kita bisa bikin sebuah app yang dimana bisa disebut dengan multi-container app ini. Jadi ada dua container apps ya. Nah, multi-container apps ini yaitu berkomunikasi antar satu sama lain di dalam sebuah waktu nge-up ataupun run sebuah Docker Compose ini. Nah, pada dasarnya dua aplikasi ini pas waktu di run dia disebutnya adalah services. Nah, ini nanti bisa mengarah atau mengacu ke video selanjutnya mengenai multi host dengan menggunakan Swarm. Nah, kebetulan saya kemarin kan udah download Docker Compose, terus saya uninstall karena waktu record itu audionya gak masuk, jadi ini take ulang aja. Nah, ini yang pertama-tama teman-teman ikutin dari ini. Jadi saya kan punya akun GitHub nih. Oke, kita bisa buka akun GitHub-nya. Nah, teman-teman bisa git clone dulu di sini. Setelah di git clone, kita bisa lihat di sini. Kita bisa masuk ke Docker, PHP MySQL. Nah, kita bisa nano Dockerfile. Kalau di aplikasi yang saya gunakan atau saya racik, pada Docker Compose pada Dockerfile di dalam Docker Compose ini, karena saya membutuhkan yang pertama base layernya adalah PHP dengan versi 7 dan juga ngerunning sebuah kayak extension dari sebuah web yang saya butuhkan, karena di web app yang saya pakai ini dia ngerunning sebuah sistem CRUD atau create, read, update, delete webnya, karena membutuhkan database juga. Karena di sini makanya saya pas waktu nge-build saya membutuhkan image dari PHP versi 7. Ini tergantung dari teman-teman. Pas waktu itu tahun-tahun sebelumnya itu supportnya PHP versi 7 karena PHP versi 8 masih beta. Nah, setelah itu saya butuh juga MySQLi, PDO MySQL, dan juga ngerunning apt get update dan install beberapa library dan lain sebagainya. Kayak ini. Oke, lanjut. Kita bisa lihat cat. Nah, sedangkan kalau kita mau lihat di folder isinya bagian app-nya ya, atau web app-nya yang saya post pada di GitHub-nya, itu adalah file
yang berisi tentang pemrograman PHP, di mana CRUD-nya PHP. Simple CRUD namanya. Kita bisa lihat salah satunya itu kayak gini, index.php. Sangat panjang sekali. Ini versi bisa dibilang lebih simpel ya. Terus get SQL. Nah, di sini waktu itu sih cuma memasukkan sebuah file SQL, di mana SQL-nya itu ada sebuah database-nya itu isinya adalah table employee, di mana saya kasih ID-nya, interface, dan primary key, auto increment gitulah. Dan juga untuk varchar-nya, variabel karakternya ada name, address, dan juga gaji. Karena di sini nanti mau menampilkan web sebuah karyawan di datanya gitu, di webnya. Employees gitulah. Oke, kita mau lihat sintaksnya dari Docker Compose ya. Kita bisa lihat sudo Docker Compose yang. Nah, di sini kita bisa lihat membedah lagi. Jadi kalau di Docker Compose kita bisa lihat penggunaannya. Kita bisa lihat ilustrasinya itu kayak gini. Jadi infrastruktur dari sebuah Docker Compose sendiri, dia kan support untuk multi container app ya. Nah, di dalam sebuah Compose, waktu kita mau nge-build sebuah service ataupun apps yang di dalamnya itu ada dua, maka satunya itu dia itu fokus kemana. Misal kita membuat sebuah web app yang tentang employees atau karyawan itu. Nah, satunya sebagai front end-nya, web app-nya atau app yang saya buat itu yang PHP. Ini satunya database-nya. Karena memerlukan sebuah back-end service-nya yaitu database, karena mau menyimpan sebuah data-data dari sebuah CRUD ini. Gitu. Ini lebih kompleks, ada programmingnya dikit sebenarnya. Cuma ini udah jadi. Karena waktu itu lupa banget. Oke. Jadi kayak gini. Saya agak beda aja di sini untuk sintaksnya. Docker Compose. Yang pertama dia menampilkan sintaksnya version. Sudahlah tahu ini kenapa kok menampilkan version. Ya kan mengetahui ini mau Docker Compose-nya itu running on version berapa pas waktu itu 3.9. Oke, kita tulis sintaks. Selain version, terus ada lagi cabangnya yaitu services. Nah, di services ini kita bisa bagi dua di sini. Nah, apa aja? Di sini ada application atau app-nya, dan juga satunya lagi adalah database atau DB. Di sini saya kasih DB. Nah, di application yang running sebuah build, teman-teman. Sintaks build ini mengacu kepada Dockerfile. Kenapa? Di Dockerfile ini kita bisa untuk ngerunning ataupun build image yang pada dasarnya kayak di video sebelumnya. Karena
application yang saya buat adalah pemrograman PHP. Nah, supportnya PHP kita perlu juga image PHP. Nah, makanya di samping itu kita nge-build image yaitu PHP yang tadi dan juga beberapa extension tambahan lah gitu. Nah, setelah itu baru kita kasih namanya image. Image itu dalam arti image yang di service ini itu kasih nama apa? Ini untuk describe nama. Describe name service. Intinya kayak gitu. Oke, setelah image itu ada lagi volume. Kita tahu lah ini volume buat apa. Tuh. Karena volume ini dia ngebinding sama halnya kayak si ini apa Docker file waktu copy. Nah, itu mirip kayak gitu. Ini versi cara untuk ngebind volume. Dan juga ada depends on dan link. Ini hampir sama, depends on dan juga link. Karena pada dasarnya depends on sama link adalah menghubungkan. Mau menghubungkan kemana. Tapi yang depends on adalah sama dependensinya juga. Nah, linknya kemana? Linknya ke sini. Ke DB. Oke, kayak gitulah kira-kira. Dan juga network. Karena saya biar nggak bisa lihat nih. Nah, karena satunya ini atau si siapa network ini dia mendeskripsikan ini mau dihubungkan ke jaringan mana. Karena bisa aja kalau mau mendeskripsikan sebuah network ini, misal aplikasi satunya berbeda yang dengan satunya, itu boleh juga. Terus yang ini saya gak mau jelasin karena ini cuma beberapa udah tau lah artinya gimana. Ini yang ports ini sama kayak sampai lupa aku. Ports ya. Susah banget. Mana sih ini? Ya wis kayak gini. Intinya kayak gini ya. Just gini. Pokoknya nunjukin lah. Oke. Network, ports, dan juga link volume. Nah, satunya adalah ports ya. Oke. Taruh sini. Nah, ports adalah seperti sintaksnya si ini. Apa namanya? Expose pada Docker file. Yaitu mau diekspos kemana ataupun di port mapping mana, min p kalau di Dockeran. Nah, cuma perbedaannya di DB adalah dia menggunakan command ini untuk plugin authentication-nya menggunakan defaultnya yaitu MySQL native password biar nanti masuknya gak acak gitu loh.
waktu masuk ke DB kliennya. Terus environment variabelnya kita setting kayak gini. Untuk database-nya namanya demo. Untuk kalau masuk namanya user, passwordnya tes. Nah ini sama volumenya dan jaringannya. Cuma gitu aja. Dan di sini saya set sebagai volumenya MySQL data, juga jaringan yang namanya Aviv mainnet dengan drivernya overlay, ataupun bisa dibilang drivernya ini untuk multi container. Nah, di sini kita menggunakan namanya Swarm, teman-teman. Nah, Swarm ini yang nantinya support untuk multi containernya. Nah, gitu. Nanti kita lanjut lagi pembahasan ini untuk pengimplementasian, yaitu orchestration. Dan juga pembahasan scalability. Nah, nanti aja. Kalau itu kita Ctrl X dulu di sini. Oke, kita lanjut di sini. Ini udah. Ini kita close. Kita lihat durasinya. Oh, udah panjang ini. Nah, kita waktunya untuk lab atau praktik. Setelah kita udah git clone ya, kita udah ada filenya di sini, barulah kita yang pertama-tama teman-teman aktifkan Docker Swarm-nya dulu. Kita lihat Docker Swarm CA. Ini udah ada Docker Swarm, saya udah running soalnya. Coba lihat ini. Kalau mengaktifkan itu init. Nah ini. Karena saya udah mengaktifkan sebelumnya di video yang saya gagal karena audionya gak masuk ya. Nah kita leave dulu. Docker Swarm leave. Pakai force. Ini force. Kita lihat. Nah, ada kan. Oke, clear. Sebenarnya kenapa kita perlu menggunakan Docker Swarm ini? Salah satunya dia drivernya overlay. Dia support untuk multi container. Jadi container sama container itu bisa berkomunikasi dengan menggunakan satu jaringan driver overlay ini, yaitu dimana nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi di video selanjutnya. Nanti itu mendekati sesi-sesi akhir playlist kita. Yang pastinya kita yang awal-awal bukan di sini ya. Kita awal-awal langsung pakai ini Docker Compose command langsung min detach dan build. Ini kenapa pakai command build? Karena kita mau nge-build sekaligus waktu kita nge-compose up. Nah, jadi makanya kita kasih parameter min build ini. Karena di dalamnya kita ada Docker file. Kita enter. Nah, ini kan nggak ada. Nah, kita install dulu apt install
Docker karena kita belum punya Docker Compose-nya. Klik clear, enter. Nah, di sini kita bisa dilihat bahwa network atau jaringan yang Aviv mainnet ini adalah drivernya menggunakan overlay. Nah, kita bisa tahu network yang menggunakan overlay sendiri itu adalah menggunakan Docker Swarm. Bagaimana cara tahunya? Kayak gini. Docker Nah, di sini kita bisa lihat kalau default network drivernya si Docker dia menggunakan bridge. Sedangkan kalau mau menyamakan sebuah IP atau jaringannya dengan host, kita bisa kasih drivernya host. Kalau nggak dikasih jaringan sama sekali, kita kasih none. Nah, sebenarnya ini tambahan aja IP VLAN sama MAC VLAN karena ada juga menggunakan dua ini driver, tapi jarang sekali. Nah, yang paling banyak digunakan untuk scalability itu adalah overlay ini. Karena pada dasarnya overlay adalah untuk mengkoneksikan sebuah Docker daemons. Jadi satu services, karena itu yang saya maksud. Nanti ada hubungan sama scalability, high availability, nanti di cluster. Nah, nanti pembahasannya adalah menuju ke orchestration ini. Gitu. Nah, di sini kita bisa lebih advance lagi mengenai overlay ini dan penggunaan dari sebuah swarm. Nah, ini cuma basicnya aja. Jadi kita bisa pakai command ini Docker Swarm init. Kita menginisialisasi bahwa kita mengaktifkan sebuah swarm di Docker ini. Nah, sebenarnya kalau mengaktifkan sebuah swarm itu dia ada dua tipe, teman-teman. Ada node. Kita nyebutnya itu node. Node-nya itu ada yang sebagai node manager dan juga node worker. Jadi waktu kita mengaktifkan sebuah swarm di dalam interface sebuah networknya tersebut, nah dia itu memanggilnya sebuah kontainer itu adalah services. Nah, itu bisa kita implementasi nantinya agar service ini bisa membuat sebuah replika. Nah, ini bisa dibilang cara untuk bagaimana kita untuk high availability dan scalability dan redundancy agar service atau aplikasi yang kita jalankan itu tetap berjalan dengan baik meskipun server salah satunya itu down. Kecuali kalau manajernya mati ya, yang pastinya kita punya replika lah ke node workernya itu kira-kira gini. Nah, nantinya kita finishnya nanti untuk mencoba ke load balancer ini, apa load balancer dan juga implementasinya, dan kita bisa lihat skema-skema Docker Network lebih dalam lagi. Nah, bentar. Ini kan udah ya. Oh ya, ini udah, baru kita compose lagi. Nah, di sini kita bisa lihat dia create sebuah jaringan dengan menggunakan driver overlay. Nah, ini mulai mengambil sebuah image mulai dari MySQL yang diinisialisasi di Docker Compose-nya. Kita tunggu sampai Compose-nya udah selesai.
Oke, kita bisa lihat kalau kompos yang kita up dan build juga udah berhasil ya. Nah, kira-kira itu kayak gini. Kalau teman-teman mau ngecek, nah ini sampai ada keterangan creating DB sama app, dimana service 2 ini yang kita inisialisasi di Docker Compose-nya. Nah, kita bisa cek Docker Compose PS. Nah, kalau teman-teman masih belum bisa ini, teman-teman bisa edit di bagian nano. Sorry. Di nano plus RC, terus scroll aja di bagian bawah ya. Kita tambahi alias, jadi alias Docker Compose sudo Docker Compose gitu kira-kira. Nah, ini posisinya udah up ya, dua-duanya servisnya. Nah, kalau mau lihat lebih lihat di Docker secara universalnya atau lihat image yang udah di running via Compose-nya, kita lihat Docker PS. Nah, dua aplikasi ya, bener ya. Docker mau lihat Netscape. Mau lihat port yang terbuka. Bener ya, 80 sama 80 sama 3306 yang terbuka. Oke, mau lihat apa bisa ya. Jalan execute db mysql passwordnya tes ya tadi tes. Nah, ini kan nggak ada karena kita belum install MySQL client di sini. Sebenarnya saya nggak mau ambil resiko mau install MySQL client di WSL karena nggak seberapa dibutuhin juga. Nah, caranya teman-teman langsung lihat IPA dan seperti biasa kayak di video kemarin kita bisa copy, kita paste, ingat di Ethernet 0 ya. Nah, ini sebelumnya saya bikin kayak gini. Ini kan aplikasi CRUD-nya. Nah, kemarin itu udah saya input datanya kayak gini. Nah, kalau mau ngetes lagi, kita bisa coba aja. Namanya apa? Yoru. Misal di Tokyo. Gitulah. Terus salary misal kita akali lah ya. Misal 20 juta gitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Submit. Nah, kayak gini kira-kira. Kalau mau lihat CRUD-nya itu berhasil bekerja atau enggak, kita bisa lihat aja di sini. Kita coba ganti aja ini 5 juta. Submit. Nah, berhasil kan? Kalau mau lihat view recordnya kayak gini. Atau kamu mau delete salah satu misal Yoru yang saya delete. Yes. Nah, jadi kayak gitulah kira-kira. Web app dengan bukan web app sih, penerapan Docker multi container, mana kita coba dengan menggunakan Docker Compose ya, kayak gini. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Sebelum video saya selesai, maka baiknya kita down dulu Docker Compose down. Jadi bukan di remove, tapi kita down.
Terus jangan lupa Docker Swarm-nya kita leave false. Kita lihat di sini Docker ps -a. Nah, tidak ada aplikasi yang jalan karena pada dasarnya kalau kita compose bukan kayak nge-build. Kalau nge-build dia bikin image yang nantinya kan dia pasti ada di sini. Sama kalau di Docker Compose image-nya itu udah jadi juga di lokal. Cuma perbedaannya waktu down dia langsung nge-remove semua. Tidak ada yang posisinya excited gini. Gitu. Kalau mau hapus image-nya bisa pakai command rmi add dan juga mysql. Docker images. Oke, itu aja. Kita kembali lagi. Mungkin itu aja dari video kali ini. Mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Cukup panjang dan semoga bisa masuk di teman-teman mengenai pembahasan ini. See you next time.